Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir di musalla ini melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya terkait dengan zakat. Maka insya Allah pada subuh kali ini kita akan melanjutkan, kita mulai dengan syarat-syarat sah membayar zakat. Dalam sebuah amal, maka kemudian ada yang disebut dengan syarat, ada yang disebut dengan rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang harus dikerjakan, tetapi dia tidak termasuk bagian dari amal tersebut. Tetapi kalau rukun, dia sesuatu yang harus dikerjakan dan dia termasuk bagian dari amal tersebut. Maka rukun kemarin sudah kita jelaskan, atau sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang syarat wajib zakat. Kalau ini yaitu syarat sah zakat. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja syarat sah zakat? Yang pertama yaitu harus berniat ketika membayar zakat. Ya, harus diniatkan ketika membayar zakat. Dijelaskan di sini para fuqaha bersepakat bahwasannya niat adalah salah satu syarat membayar zakat demi membedakan dari kafarat dan sedekah-sedekah yang lainnya. Bahwasannya fungsi niat adalah pembeda antara satu kebiasaan dengan sebuah ibadah. Contoh misalnya seseorang yang dia biasa tidak makan, dia biasa menahan lapar sepanjang hari misalnya, maka menjadi ibadah kalau diniatkan puasa, menjadi kebiasaan kalau tidak diniatkan puasa. Sebuah kebiasaan itu bisa menjadi pahala kalau diniatkan untuk ibadah. Jadi yang pertama, niat menjadi pembeda antara ibadah dengan kebiasaan. Yang kedua, niat juga menjadi pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya ketika ada kemiripan. Contoh yang lain sebelum kita bahas contoh ini, misalnya seseorang masuk ke masjid, dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka di situ tergantung niat sholatnya sholat apa. Ya, kalau pas dia masuk ternyata dia sholat qobliyah misalnya setelah azan misalnya, maka terhitung qobliyah. Kalau dia niat tahiyatul masjid, terhitung tahiyatul masjid. Kadang bisa diniatkan dua-duanya, atau mungkin antara yang wajib dengan yang sunnah lah. Misalnya dia ke masjid, tadi sholat subuh, sampai masjid dia sholat sunnah 2 rakaat, terniatkan sama dia sholat subuh, maka itu dihitung sholat subuh. Ya, karena tadi gerakannya sama, gerakan jumlah rakaat antara sholat subuh dengan sholat sunnah 2 rakaat itu sama. Maka yang jadi pembedanya tadi adalah niatnya. Diniatkannya sholat sunnah 2 rakaat, maka terhitung sholat sunnah 2 rakaat. Sama juga dengan zakat ini. Bentuk kegiatan memberikan harta kepada orang lain itu bermacam-macam. Bisa dihitung sebagai zakat, bisa dihitung sebagai hadiah, bisa sebagai kafarat. Ya, kalau kafarat berarti dia membayar denda atas kesalahannya. Bisa dihitung sebagai penunaian nazarnya, misalnya dia sudah bernazar
bisa dihitung sebagai sedekah-sedekah yang lainnya misalnya, bisa dihitung sebagai wakaf misalnya, maka harus diniatkan. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada seorang harus diniatkan ini maksudnya apa, ya ini maksudnya apa. Apalagi ketika misalnya dalam momen seperti misalnya bulan Ramadan Bapak Ibu, ya kadang kita ngasih niatnya biar zakat fitrah tapi tidak tersebut sama kita, maka tidak dihitung zakat fitrah, ya tidak terhitung zakat fitrah. Bisa jadi ternyata ada dia malah kemudian menginginkan pemberian yang atau sifatnya sedekah saja. Nah dalilnya apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis yang sudah sering kita dengar. Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya satu amal itu tergantung dengan niatnya. Kalau diniatkan maka mendapatkan pahala, kalau tidak diniatkan maka kemudian tidak terhitung itu sebagai amal tersebut, dan kalau niatnya bukan karena Allah maka tidak mendapatkan pahala. Nah, kapan niat itu apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Maka di sini disebutkan niat itu dalam mazhab Hanafi tidak boleh membayar zakat kecuali dengan niat yang diberikan pembayaran pada orang fakir. Ya, jadi niat yang dimaksud dengan niat yaitu melakukan sesuatu berbarengan dengan atau meniatkan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Kalau kita masih mencari-nyari mengasih zakat misalnya kepada fakir miskin, itu belum niat. Itu baru dia punya keinginan berarti, ya punya tekad berarti baru. Sedang masih nyari-nyari. Maka pas jumpa, pas memberikan atas itulah diniatkan. Ya, sama kayak sholat Bapak Ibu, kita berangkat ke masjid itu tidak jadi niat. Itu bukan niat untuk melaksanakan sholat, itu baru keinginan untuk melaksanakan sholat, itu baru mungkin tekad untuk melaksanakan sholat. Ya, kapan dia itu niat? Pas takbir. Pas takbiratul ihram kita takbir Allahu Akbar, ketika itulah kemudian diniatkan. Jadi yang namanya niat itu berbarengan dengan melakukan perbuatan tersebut. Maka kata Imam Abu Hanifah, meskipun secara hukmi, walaupun itu secara hukum dalam artian dia bisa jadi kemudian tidak dia langsung tetapi diwakilkan kepada orang lain. Ya, secara hukmi dia sudah diniatkannya dengan diwakilkan kepada orang lain. Ini yang pertama harus kita pahami, bahwasanya niat harus berbarengan dengan perbuatannya. Maka kalau dari pengertiannya Bapak Ibu, niat artinya adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengajakan melakukan sesuatu berbarengan dengan melakukan perbuatan tersebut. Baik. Kemudian dalam mazhab Maliki juga dijelaskan di sini niat disyaratkan untuk pelaksanaan zakat ketika membayar dan cukup ketika dia membayarkannya saja. Maka Ibu kalau di beberapa masjid ya atau mungkin semuanya maka yang mengadakan ya penerimaan zakat fitrah itu kan biasa nanti ada serah terimanya dengan amil zakat, walaupun sebenarnya tidak perlu sesakral itu, udah kayak orang akad nikah kan ya, walaupun itu tidak salah juga dilakukan seperti itu ya boleh-boleh saja, mungkin biar lebih pasti jelas segala macam. Tapi kalau yang tidak kayak gitu pun sah juga dia. Bapak sini ada juga amil zakat, baik kan biasa gitu nanti saya Dodi Oktarisa membayarkan zakat untuk saya, untuk anak saya, untuk istri saya senilai sekian, nanti kata ambil zakatnya saya terima zakatnya sekian. Itu boleh ya, itu boleh walaupun tidak kayak gitu pun juga sah ya, karena tadi ucapan penerimaannya itu tidak menjadi harus. Beda kalau akad nikah memang timbal balik. Akad nikah nggak bisa satu pihak saja, saya nikahkan anak saya dengan kamu, habis itu dia diam aja kan, ya Pak katanya anak bisa ya, itu diam aja yang penting dalam hati, itu nggak bisa karena akad nikah timbal balik. Tapi kalau zakat bukan timbal balik, dari satu pihak saja ya, zakat dari satu pihak saja, sedekah dari satu pihak saja, maka dia niat ini nanti dia seperti ini. Yang tiga misalnya dalam mazhab Syafi'i niat harus dengan hati, tidak disyaratkan pengucapan. Maka tadi boleh diucapkan, boleh juga dalam hati. Misalnya dikasih sama dia ke fakir miskin, dibilangnya Pak ini zakat fitrah dari saya
dari istri saya dan anak-anak saya. Berarti diucapkannya niatnya. Ini boleh, bahkan ini lebih bagus ya, untuk memastikan sesuai dengan apa yang di dalam hatinya, untuk menguatkan apa yang di dalam hatinya. Tapi kalau jumpa fakir miskin, Pak, dikasihnya, diniatkannya dalam hati, itu juga sah. Itu juga sah. Dan nggak perlu tadi si fakir miskin orang menerimanya kemudian saya terima zakat bapak, itu nggak perlu. Ya, itu tidak menjadi satu keharusan, karena tadi ini konteksnya bukan timbal balik dari dua belah pihak. Ya, hanya dari satu pihak saja, karena pihak pemberi memberikan kepada orang yang menerima. Ini pertama Bapak Ibu. Jadi kalau tidak niatkan sama sekali, bahkan di hati pun tidak sah dia. Nampak orang lewat dikasihnya kan, habis itu, oh iya lupa, itu kan tuh zakat tadi. Berarti tidak terhitung zakat, harus bayar zakat lagi. Ya, harus bayar zakat lagi. Atau kalau mau cari orang yang tadi, Pak, tunggu Pak, bentar Pak. Sini Pak. Saya lupa tadi niat. Ini saya kasih lagi Bapak. Udah saya niatkan Pak. Itu boleh itu. Ya kalau masih jumpa orangnya, kan kalau tidak jumpa berarti apa? Dia harus mengeluarkan zakat lagi. Ya, kalau itu zakat Bapak Ibu. Kalau sedekah tidak masalah. Sedekah tidak masalah, kita berikan secara umum, dia terhitung pahala pemberian, yaitu sedekah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu memberikan kepemilikan. Maksudnya ketika seorang memberikan, ya dijelaskan ini disyaratkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat, yaitu dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Ketika seorang membayarkan zakat, syarat yang kedua, dia harus memberikan hak kepemilikan kepada orang tersebut, bukan hak pakai. Kalau hak pakai berarti bukan zakat namanya, ya. Walaupun misalnya sifatnya barang, ya, walaupun misalnya sifatnya barang, kadang kan sekarang ada istilahnya zakat produktif, Bapak Ibu. Ya, zakat produktif yang kemudian diberikan berupa modal. Ya, diberikannya lah modal. Nih ditanya, Bapak mau usaha apa? Saya mau jualan bakso katanya. Dibelikannya gerobak semua lengkap-lengkap. Maka pemberiannya harus atas kepemilikan. Ini pinjaman aja nih Pak, nanti kembalikan. Itu berarti bukan zakat namanya, berarti pinjaman. Ya, harus kemudian kalau zakat diberikan status kepemilikan. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu pemilikan tersebut? Dia punya hak atas harta tersebut, mau diapakannya. Ya, diniatkan sama memberi agar dia kemudian menggunakan barang itu untuk usaha. Udah dapat dijualnya langsung, ya sah, karena itu punya dia. Pak, kok nggak jadi jualan bakso? Saya jual kemarin gerobaknya butuh duit katanya. Maka itu sah, karena tadi itu sudah milik dia. Ya, itu sudah milik dia. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya pemberian kepada orang yang menerima zakat harus dengan status memberikan kepemilikan. Ya, tidak boleh kemudian seorang dia menyalahkan atau kemudian mengomentari, ya, karena apa? Itu adalah hak kepemilikannya. Tinggal nanti yang mungkin bisa saja seorang kemudian, kalau gini nanti Bapak akan dikasih lagi. Ya, karena kadang Bapak Ibu, tujuan zakat produktif itu agar kemudian mengurangi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Karena zakat kalau kemudian atau entah sedekah yang lainnya, kadang kalau sifatnya sesuatu yang habis hanya sekedar konsumtif nantinya. Maka sebaiknya memang ada ide-ide kreatif, yaitu berupa zakat produktif, sehingga mengurangi. Ya, dibelikan motor misalnya, dia mau kemudian Gojek segala macam atau ngantar-ngantar paket segala macam untuk mengurangi tadi. Karena kalau dikasih uang habis untuk dimakan saja. Ya, walaupun juga tidak ada salahnya. Ya, tidak ada salahnya, terkhusus bagi orang yang memang dia nggak bisa bekerja. Ya, kan ada juga orang Bapak Ibu memang nggak bisa dia bekerja. Ya, entah mungkin karena faktor usia, ya faktor kemudian fisik yang tidak sehat misalnya. Tapi kalau bagi yang masih produktif, maka sebaiknya diberikan zakat yang produktif. Baik, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam Malik beliau menambahkan syaratnya, yaitu zakat ini baru sah kalau kemudian pemberiannya ketika sudah genap 1 tahun. Ya, kalau belum genap setahun, maka
itu tetap tidak dihitung zakat. Ini khusus nanti zakat yang dia disyaratkan adanya haul. Baru 6 bulan udah dibayarkannya zakatnya, maka dalam mazhab Maliki tidak sah. Nanti ada pembahasannya Bapak Ibu. Ya, ini termasuk hal yang ulama berbeda pendapat. Bolehkah membayarkan zakat sebelum jatuh tempo? Ya, kalau dalam mazhab Maliki ini tidak diperbolehkan. Dan kemudian harus mengarahkannya kepada orang yang berhak atas zakat itu, ya, bukan kepada orang lain. Dalam artian Bapak Ibu, kalau salah memberikannya tidak kepada asnaf yang 8, kalau sekarang tinggal 7 lagi, maka zakatnya tidak sah. Dikasihkannya ternyata apa? Orang yang menerimanya bukan orang fakir miskin, ya, ternyata kalau misalnya dia tidak tahu dan memang kemudian sampai selamanya dia tidak tahu, maka sah. Tapi setelah dikasih dia tidak tahu, setelah itu ternyata apa? Orang itu berbohong, dia orang kaya, dia berhak minta lagi, ya, dia berhak minta lagi. Nah, karena ternyata orang itu tidak berhak untuk menerimanya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya waktu kewajiban zakat dan waktu pelaksanaannya. Yang pertama waktu kewajiban zakat. Ya, dijelaskan di sini para fuqaha bersepakat mengenai kewajiban zakat langsung setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi kapan waktu membayarkan zakat? Itu langsung ketika terpenuhi syaratnya. Kemarin sudah kita bahas, yaitu ketika sampai 1 nisab. Ya, sudah 1 nisab, kemudian sudah genap setahun dan syarat-syarat yang lainnya, misalnya tidak punya hutangnya dan hal yang lainnya, maka wajib dikeluarkan ketika itu juga. Ya, wajib dikeluarkan ketika itu juga. Ya, barang siapa yang wajib zakat dan mampu mengeluarkannya, maka ia tidak boleh mengakhirkannya, tidak boleh menunda-nunda zakat. Dia jatuh temponya adalah awal bulan Muharram misalnya, tidak boleh kemudian tunggu nantilah pas bulan Rabiul Awal saya bayarkan sekalian momen Maulid Nabi, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya. Dan ada risikonya. Kalau misalnya diakhirkannya, tidak bolehnya bukan berarti kemudian berdosa. Yang boleh sah-sah saja kalau nanti dibayarkannya di bulan Rabiul Akhir, Rabiul Awal misalnya. Tapi kalau kemudian dia mengakhirkan zakat sementara dia mampu melaksanakan, maka dia menanggung zakat tersebut. Ternyata misalnya apa Bapak Ibu, belum sampai bulan Rabiul Awal hilang dia. Hilang ternyata. Harusnya dibayarkannya bulan Muharram awal tahun Hijriah kemarin. Dia menunggu pas bulan Rabiul Awal, ya, agar kemudian mengambil keberkahan bulan Rabiul Awal misalnya. Ternyata belum sampai Rabiul Awal sudah hilang uangnya tersebut, maka dia menggantinya. Ya, maka dia menggantinya. Kenapa? Di sini disebutkan karena statusnya sama seperti orang dititipkan oleh pemiliknya. Kenapa Ibu? Di awal kita sudah jelaskan, zakat itu hak penerima, yaitu uang orang. Maka sampai dikatakan seseorang tidak harus, walaupun boleh-boleh saja, ya, tidak harus berterima kasih kepada orang yang memberikan zakatnya, karena sebenarnya itu sama saja dengan seorang memberikan hak yang memang punya dia. Tapi kalau dia berterima kasih boleh-boleh saja, ya kan, karena penerima kan ada banyak, pas dia terpilih kan, maka dia berterima kasihnya karena dia yang terpilih, ya, bukan kemudian sebagai tanda terima kasih atas pemberian tersebut dikarenakan itu adalah haknya. Maka tadi kalau ditundanya hilang, dia ganti, ya, karena pada hakikatnya itu punya orang, disimpan sama dia, hilang, maka harus menggantinya. Sudah diniatkannya dengan barang misalnya, rusak ternyata barangnya, maka dia menggantinya. Sudah diniatkannya dengan uang misalnya, hilang uangnya, maka dia menggantinya. Hewan, mungkin misalnya zakat hewan ternak Bapak Ibu, nantilah saya bayarkannya sekalian nanti pas momen Idul Adha misalnya. Ternyata keburu mati, keburu meninggal hewannya, maka harus digantinya. Nah Bapak Ibu, jadi waktu pelaksanaan zakat, waktu pembayaran yaitu ketika sudah jatuh tempo, maka sebaiknya langsung dibayarkan ketika itu. Kalau ditunda, maka sebenarnya sah-sah saja, boleh-boleh saja, dalam artian kalau terjadi sesuatu dia wajib menanggung resikonya, tapi sebaiknya disegerakan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, waktu pelaksanaan zakat atau kemudian kapan zakat itu dikeluarkan. Yang pertama, kalau terkait dengan jenis emas dan perak
ya. Kemudian juga termasuk di dalamnya uang, kemudian barang-barang dagangan, kemudian hewan ternak, ya, yang dilepas hewan ternak di sini nanti terbatas pada sapi, kambing, kerbau, onta, ya, dan yang sejenis dengan hewan-hewan ini, ya. Maka patokannya adalah setelah genap 1 tahun dan sekali dalam setahun, ya. Patokannya adalah tadi setelah genap 1 tahun, ya. Contoh misalnya seseorang punya uang, ya, nanti akan kita bahas tentang zakat ini per masing-masing harta. Dia punya uang, nisabnya misalnya pada emas dan perak adalah 85 gram emas, kita anggap emas lah misalnya, dia punya 85 gram emas. Maka kalau pas dia punya emas 85 gram emas, terhitung jumlahnya itu wajib bagi dia untuk membayar zakat setelah genap 1 tahun, dengan catatan di awal dan di akhir itu paling tidak pas jumlahnya masih nisab. Ya mungkin di tengah-tengahnya dia berkurang masih tidak masalah. Ya, di awal dan di akhir jumlahnya masih pada nisab, maka wajib baginya membayar zakat. Jadi menunggu 1 tahun dulu, tidak langsung dibayarkan ketika sampai nisab. Ya, tujuannya apa? Untuk memastikan orang itu kayanya permanen. Bahwasanya harta yang dimilikinya, harta berlebih itu memang permanen, bukan harta sekedar singgah saja. Itu hikmahnya Bapak Ibu. Ya, kenapa harus menunggu setahun? Untuk memastikan bahwasanya dia ini benar-benar kaya, bukan hanya kaya mendadak sekedar singgah saja kemudian habis. Ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ada juga kemudian zakat yang sifatnya setiap panen. Ya, ini khusus zakat tanaman, ya, zakat tanaman. Habis sudah materinya, tapi masih biru nih. Ya, ini khusus ketika zakat tanaman dan buah-buahan. Ya, untuk zakat tanaman dan buah-buahan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, meskipun berulang kali dalam 1 tahun. Jadi kalau untuk zakat tanaman, ya, zakat pertanian, itu dia selalu dikeluarkan setiap panen walaupun berulang-ulang. Bahkan bisa jadi mungkin setiap hari, ya saking banyaknya, ya, atau mungkin setiap pekan misalnya. Dan nanti terkait dengan zakat pertanian ini, boleh kemudian dia mengumpulkan dulu, ya, dikumpulkannya setiap bulan baru dia zakat, selama tadi memang barang ini nanti dia bisa disimpan. Contoh misalnya dia panennya beras kan bisa disimpan, ya, kebun ini panen 100 kilo, nanti pekan depan kebun sana panen 100 kilo, berapa hari lagi itu bisa dikumpulkan kalau itu, ya, kalau itu. Tapi kalau yang sekali panen, kalau disimpan lama bisa busuk dia, maka harus dikeluarkan ketika itu, ya, harus dikeluarkan ketika itu. Walaupun tadi berulang-ulang kali setiap bulan misalnya dia bayar zakat. Ya, ini untuk zakat tanaman dan buah-buahan, maka dikeluarkannya setiap dia panen. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu yang ini sifatnya perbedaan pendapat ulama, itu zakat pada madu. Ya, zakat pada madu, yaitu zakat dari sesuatu yang dihasilkan oleh hewan. Nanti sini juga masuk juga nanti kepada susu nanti, ya, susu pada kambing, susu pada sapi, ya, susu kerbau diminum orang enggak? Ya mungkin susu kerbau kalau misalnya dikonsumsi orang, ya susu onta misalnya, ya. Maka kalau dalam mazhab Hanafiyah dan Hanabilah itu juga termasuk wajib zakat, ya. Dan dia patokannya kapan? Patokannya sama, ya, setiap dia panen, misalnya anggap madu Bapak Ibu, ya, sekali panen madu, kan sekarang ada orang panen madu itu madu ternak Bapak Ibu, ya, ditaruh tengah hutan, di ternaknya lebah, ya, ada kotak-kotaknya gitu kan. Sekali panen misalnya 500 kilo, sekali panen misalnya 1 ton, maka bisa jadi kena zakat kalau dalam mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Kenapa? Karena dia sesuatu yang berkembang, sesuatu yang berkembang, atau tadi termasuk nanti hewan yang menghasilkan susu tadi, ya, kan ada kadang memang usahanya itu sapinya memang tidak untuk kemudian diambil dagingnya,
tapi untuk diambil susunya. Maka dalam mazhab Hanafi dan Hanabilah itu juga termasuk wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dan Maliki mereka tidak mewajibkannya. Kemudian di sini ada tambahan, yaitu zakat barang tambang. Seperti misalnya minyak, ya kan, batu bara, timah, nikel, barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi, maka wajib bayar zakatnya setiap dia mengeksplorasinya, mengambilnya. Ya, sekali ngambil minyak misalnya berapa, nanti besarannya dihitung dengan besaran nisab, nanti sama dengan emas dan perak. Ini kadang banyak pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya itu dia dari ini Bapak Ibu, cuman takutnya tidak tahu, dia dikirain ada zakatnya. Pengusaha batu bara, ya, pengusaha minyak mentah misalnya, segala macamnya, itu ada zakatnya. Ya, nanti namanya zakatul ma'adin, ya, zakat barang tambang, dan dia sama setiap mengambil, ya, setiap mengambil. Dan biasa kayak gitu kan, nggak mungkin kecil-kecilan Bapak Ibu. Ya, tidak ada orang ngambil minyak mentah cuman literan misalnya kan, itu tidak mungkin, kurang kerjaan, pasti banyak, karena modal bahannya, alatnya besar, ya. Maka ini termasuk wajib zakat. Kemudian Bapak Ibu berahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi yang saya katakan, apa hukumnya mendahulukan pembayaran zakat sebelum genap 1 tahun? Ya, apa hukumnya mendahulukan pembayaran zakat sebelum genap 1 tahun? Bapak Ibu berahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh mendahulukan pembayaran zakat sebelum memiliki nisab. Ya, sebab tidak ada penyebab kewajiban zakat. Kalau misalnya tidak sampai nisabnya, maka kemudian tidak boleh didahulukan, sehingga tidak boleh mendahulukan pembayaran zakat. Sama seperti jual beli, ya, membayar harga sebelum jual beli, itu tidak jual beli namanya, ya, walaupun nanti ada konteks jual beli yang lain. Kalau jual beli normal, dia menyerahkan uangnya kemudian mengambil barangnya, atau kemudian ambil barangnya dulu, uangnya belakangan. Maka zakat kalau belum sampai nisab sebenarnya itu tidak terhitung zakat jadinya, ya, belum kemudian dihitung kewajiban zakat, karena dia saja belum sampai nisab, belum memenuhi syarat lagi. Ya, misalnya langsung potong atas tiap bulannya, maka sebenarnya tadi kalau dalam konteks zakat ini belum terhitung zakat. Ya, dia punya uang misalnya, kalau kita samakan dengan rupiah, anggaplah 1 gram emas itu 1 juta sekarang misalnya, maka 85 juta, dia baru punya uang 50 juta. Saya mau berzakat lah, berapa uang Bapak? 50 juta, belum wajib, ya, belum bisa, tunggu dulu sampai 85 juta. Ya, maka kalau dia mengeluarkan juga tidak bisa dengan niat zakat, tapi bisa dengan niat infak dan sedekah. Tetap sebenarnya Bapak Ibu ada cara lain dalam Islam. Kan kalau suatu itu tidak wajib, ada amalan sunnahnya. Oh enggak Pak, saya mau bayar zakat, uang Bapak baru 50 juta, tidak terhitung zakat nanti. Maka tadi tidak bisa kemudian seorang memaksakan diri menstatuskan dia sebagai zakat, padahal ternyata belum sampai nisab. Maka para ulama mengatakan tidak boleh mendahulukan. Ya, nanti insya Allah bulan besok bisa pas tuh, ya, tunggu ketika dia sampai nisabnya, baru kemudian tadi dia mengeluarkan zakatnya. Oke, ini Bapak Ibu, kalau belum sampai nisab oleh masyarakat itu tidak terhitung zakat. Ya, tidak terhitung zakat dalam artian dia tidak boleh mendahulukan karena belum terkena kewajiban. Sama contohnya membayar diat sebelum membunuh. Ini kalau dalam konteks pembunuhan Bapak Ibu dalam Islam, ya, kalau membunuh orang itu hukumannya kalau tidak kisos, ya, kalau ini bunuh dengan sengaja hukum mati, kalau bunuh dengan sengaja, atau kalau dimaafkan dia bayar denda. Jadi kan tidak mungkin belum bunuh orang udah bayar denda duluan, kan tidak mungkin. Dia belum ada kewajiban untuk bayar denda. Ini apa? Ini biar dia kalau dia nanti tidak sengaja saya bunuh kamu misalnya, tidak bisa. Ya, ini logika digunakan oleh para ulama. Tidak mungkin bayar dulu padahal belum terkena kewajibannya. Nah, tapi kalau misalnya adapun mendahulukan pembayaran zakat ketika ada penyebab kewajiban zakat yaitu nisab sempurna, maka ada 2 pendapat menurut ulama. Contoh tadi terkait dengan uang, dia pas punya uang 85 juta. Ada bayar zakat langsung ketika itu, maka di sini ulama berbeda pendapat. Ya, dia punya uang 85 juta, berarti kan sudah sampai nisab. Sudah sampai nisab berarti sudah terkena kewajiban zakat. Tapi apakah harus menunggu setahun dulu baru boleh bayar?
Atau kemudian boleh enggak dia langsung bayar ketika itu? Saya bayar sekarang aja lah Ustaz, takutnya terpakai pula uang ini. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, jumhur ulama mengatakan sebagai bentuk ibadah sunnah boleh mendahulukan zakat sebelum haul. Ya, sementara pemilik harta telah memiliki nisab zakat karena dia telah melaksanakan zakat setelah adanya sebab wajibnya. Ya, dalam artian boleh atau kemudian sunnah, ya, diperbolehkan seseorang membayarkan zakatnya sebelum masuk jatuh tempo waktunya. Ya, ketika dia sudah memenuhi kriteria ini, nanti masuk dalam konteks zakat fitrah contohnya Bapak Ibu. Ya, zakat fitrah waktu wajibnya kapan zakat fitrah? Ketika apa? Ketika terbenam matahari di bulan Ramadan, itu waktu wajibnya. Tapi mendahulukannya boleh. Ya, mendahulukannya boleh. Misalnya sudah memenuhi kriteria dia orang yang cukup ya makan untuk dia dan keluarganya misalnya. Maka kemudian dia bayarkan sebelum waktunya, itu diperbolehkan. Walaupun nanti baru terhitung zakat kalau ternyata masih sesuai dengan kriteria, ya. Maka di sini nanti ada penjelasannya. Dalilnya ya Abdullah bin Abbas, ya, beliau pernah meminta kepada Rasulullah untuk membayarkan zakat hartanya sebelum waktunya. Lalu Rasulullah memberikan keringanan kepadanya dalam hal tersebut. Jadi Abdullah bin Abbas pernah kemudian dia mau bayar zakat belum waktunya. Rasulullah, saya mau bayar zakat nih, tapi belum jatuh tempo lagi. Kata Rasulullah, ya sudah silakan. Ya, diperbolehkan oleh Rasulullah. Nah, tapi syaratnya Bapak Ibu. Nah, ini dalam mazhab Syafi'iyah menyebutkan bahwa syaratnya adalah pembayaran zakat sebelum tiba waktunya bisa mencukupi sebagai kewajiban zakat adalah ketika si pemilik harta itu masih tetap sebagai orang yang wajib zakat sampai akhir haul, dan hendaklah orang menerima masih tetap sebagai orang berhak menerima zakat sampai akhir tahun. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi syaratnya apa? Contoh misalnya dia baru jatuh tempo di bulan Ramadan, kita anggap Ramadan lah misalnya, baru jatuh tempo kewajiban zakat bulan Ramadan. Ternyata di bulan Rabiul Awal ini dia ingin bayar zakat. Nah, Ustaz, saya mau bayar zakat bulan Rabiul Awal, Ustaz, kenapa? Ya tabaruk dengan bulan Rabiul Awal, ambil kemudian bulan Rabiul Awal. Nah, maka boleh-boleh saja. Tapi syaratnya tadi, harusnya kan baru Ramadan jatuh temponya, dia bayar Rabiul Awal. Syaratnya apa? Dia masih tetap statusnya sebagai orang yang wajib bayar zakat sampai haulnya. Dalam artian dia masih tetap kaya sampai Ramadan tuh. Ya, punya uang 85 juta. Sampai Ramadan itu memang uangnya bertambah-tambah terus. Ya, bertambah-tambah terus, kalau paling enggak stagnan di situ. Ya, ini uang ini Bapak Ibu ya, uang aman ya, bukan uang panas. Kalau uang panas enggak, dia masuk sudah tabungannya sampai 85 juta. Di luar kebutuhan hariannya. Ustaz, saya mau bayar zakat sekarang, pas mau Rabiul Awal nih, nanti takutnya pas Ramadan, mungkin dia takut terpakai untuk hal yang lain misalnya, maka boleh-boleh saja. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i dipastikan memang sampai Ramadan, sampai jatuh temponya maksudnya, masih statusnya dia sebagai orang yang wajib zakat. Untuk dianya dan untuk penerimanya dipastikan orang yang menerima itu memang sampai waktunya memang orang berhak menerima zakat. Jangan dikasih orang yang sebentar lagi menjadi orang yang lepas dari kriteria fakir miskin. Pas dikasih fakir miskin dia, ternyata 2 bulan setelah itu tidak fakir miskin lagi, maka tidak boleh. Ya, maka tidak sah jadinya, karena dia memberikan kepada orang yang jadinya tidak berhak lagi. Maka dalam mazhab Syafi'i harus dipastikan dicari orang yang kayaknya masih akan miskin sampai jatuh tempo. Maka dicari. Kalau bapak nih kayaknya udah mulai nampak usaha nih, takutnya nanti tidak miskin lagi. Cari yang benar-benar ini kayaknya nih, ini bapak nih kayak sampai Ramadan masih susah kayaknya nih. Maka boleh. Ya, itu syaratnya kalau mau didahulukan dalam mazhab Syafi'i. Kalau enggak ya tunggu pas jatuh tempo. Tapi kalau dia mendahulukan misalnya, apalagi terkait masalah ajal, ya kan, dia tidak tahu entah sampai umur tanda gitu kan. Walaupun Bapak Ibu, kalaupun tidak sampai umur kan ahli waris bisa membayarkan. Ya, ahli waris bisa membayarkan. Jadi boleh dalam mazhab Syafi'i dengan 2 syarat. Dianya masih permanen memiliki harta tersebut sampai jatuh temponya, dan orang yang menerima masih tetap statusnya sebagai yang berhak menerima sampai waktu jatuh temponya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Jika tidak terpenuhinya 2 syarat ini, maka orang tersebut berhak menarik kembali. Boleh dia menarik kembali dari orang menerima
jika orang menerima mengetahui bahwa hal itu adalah zakat yang dibayarkan sebelum waktunya. Jadi pas ngasih, Pak ini zakat saya, tapi sebenarnya belum jatuh tempo Pak, saya kasihlah sekarang. Ya, tapi ternyata 2 bulan setelah itu bangkrut, jadi orang susah dia. Boleh minta lagi, Pak yang kemarin saya ambil lagi ya. Ternyata saya sekarang jatuh miskin Pak. Ya, tidak jadi bayar zakat, tidak boleh diambil lagi. Ya, tapi syaratnya orang menerima tahu. Kalau orang menerima tahu tidak boleh. Apapun Bapak ngambil lagi, kemarin Bapak udah ngasih. Ya sebenarnya kemarin itu zakat tuh, cuman saya lupa ngasih tahu, itu tidak boleh. Ya, itu udah Pak ini saya kasih zakat Pak ya. Tapi ini kalau nanti pas jatuh bulan Ramadan saya jatuh miskin, saya ambil lagi nih karena ini statusnya enggak ini jadinya. Maka daripada ribet memang ya tunggu pas jatuh tempo aja lah. Ya tunggu pas jatuh tempo saja. Tapi kalau misalnya seorang yakin maka boleh-boleh saja. Ya ini dalam mazhab jumhur ulama dan Syafi'iyah beliau memberikan syarat ini. Nah, Bapak Ibu, tetapi ternyata dalam mazhab Zahiriyah dan Malikiyah ada ulama atau mazhab sebut namanya Zahiriyah Bapak Ibu. Kita kan tahunya 4 biasanya ya. Malikiyah Imam Malik, Hanafiyah Imam Abu Hanifah, Syafi'iyah Imam Syafi'i, Hanbaliyah Imam Ahmad bin Hanbal. Ada satunya disebut dengan Zahiri. Ya, mereka orang-orang yang tidak menerima penafsiran pada Al-Quran dan hadis. Mereka hanya kontekstual. Ya, orang-orang yang kontekstual. Orang-orang Zahiriyah ini pada beberapa permasalahan itu akan agak lentur dan kaku, tergantung bentuk ayatnya. Ya, agak lentur dan kaku tergantung bentuk ayatnya. Ya, kalau di sini jadi kaku dia. Kenapa? Karena konteksnya bayar zakat baru boleh kalau sudah jatuh tempo. Kata Zahiriyah, hadis saja jelas jatuh tempo baru bayar zakat. Maka mereka mengatakan tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum genap haul. Sebab zakat adalah ibadah seperti sholat. Jadi mereka mengatakan zakat itu ibadah wajib sama seperti sholat, maka tidak boleh mengeluarkannya sebelum waktunya. Belum masuk waktu zuhur Bapak Ibu boleh mendahulukan sholat zuhur. Tidak bisa, itu kata mereka. Yang Malikiyah juga berpendapat sama. Tidak bisa seorang kemudian, Pak sholat apa? Saya sholat zuhur, takutnya nanti tidak sempat pula sholat zuhur gitu kan, padahal belum masuk waktunya. Tidak bisa. Tidak boleh dahulukan karena zakat ini sifatnya wajib. Maka kalau mau sholat sunnah dulu, ya dia sholat qobliyah dulu, sholat tahiyatul masjid dulu. Tidak boleh datang ke masjid duluan langsung sholat zuhur karena buru-buru mau pergi. Ya sudah, berarti nanti bisa dijamak kalau misalnya dia mau pergi. Ya, ini disebutkan sebab haul adalah salah satu syarat. Ya, salah satu syarat, maka tidak boleh mendahulukan zakat sebelum haul sebagaimana nisab. Sama sholat juga gitu. Syarat sah sholat apa? Masuknya waktu sholat. Mereka mengatakan sama juga. Syarat wajib zakat yaitu sampai nisab, sampai haul. Kalau tidak sampai nisab, tidak sampai haul, maka tidak boleh kemudian dia bayar zakat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ustaz katakan tadi bahwa kita membayar zakat itu setelah sampai waktu dan tujuannya. Ya, seperti contoh dari Januari sampai Desember itu Ustaznya. Terus dalam periode itu uang kita kan misalnya masuk 3 kali periode dalam 1 tahun, yang setiap masuknya itu sudah mencapai 1 juta. Jadi gimana cara kita menentukan jatuh temponya? Misalnya masuk Januari, bulan Juni, bulan September, sementara di Desember nanti kita kan membayar zakat. Kan belum 3 periode 3 kali masuk itu kan masing-masing belum sampai 1 ini. Gimana tuh? Oke, baik. Saya coba tangkap ya. Berarti ketika setiap masuk itu belum sampai nisab, Bu? Sudah sampai atau belum? Sampai. Misal tadi Ibu bilang Januari dapat uang, itu sudah sampai nisab belum? Sudah sampai. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hitungan nisab itu adalah ketika hitungan 1 tahun itu dihitung per sampai nisab, per awalnya. Misalnya tadi awal Januari pas tabungan dia, kita anggaplah dengan uang lah misalnya gitu kan, pas tabungan dia, atau mungkin kalau ibu emas lah mungkin ya, nabung emas, pas awal Januari pas ditambahnya beli emas lagi pas sampai 85 gram emas, maka per Januari itu ibu sudah dihitung
Terlepas nanti kemudian ada tambahan lagi, maka hitungan tambahan ini nanti jadi total akhir. Ya, jadi total akhir. Misalnya nanti 3 bulan setelah itu dia dapat mengumpul uang lagi, ada 5 juta nih, beli emas lagi, dapatlah misalnya 2 gram jadi 87. Ya sudah, ditambah jadi 87. Nanti setelah itu berapa bulan lagi beli lagi dia 3 gram jadi 90. Sampai pas Desember ternyata jadi 100 gram emasnya. Maka nanti bayar zakatnya dari total akhir. Dari total 100 gram itu. Jadi Ibu, dia akan dihitung penambahan dan pengurangannya. Ya, anggap misalnya berkurang. Ternyata terpakai emasnya 5 gram untuk ada kebutuhan, tinggal 80. Kalau misalnya setelah itu bisa naik lagi, maka lanjut hitungannya. Tapi kalau sampai Desember kurang terus, nggak jadi berarti. Ya terpakai 5 gram, nanti berapa bulan setelah itu dibelinya lagi 5 gram karena ada rezeki, dibelinya lagi. Ya, kemudian terpakai lagi, kemudian beli lagi. Yang penting awal dan akhir itu tidak kurang dari 85 gram emas, maka wajib dia bayar zakat. Jadi itu ya, setiap penambahan maka dihitung, setiap pengurangan maka ditandai dulu. Apakah pengurangannya sementara atau permanen? Kalau permanen sampai akhir berarti tidak jadi bayar zakat. Baik, mungkin seperti itu. Silakan Ibu yang di belakang. Kalau tidak di almarhum ayah, bayar zakat keponakannya. Mana itu kan tanggung nafkahnya menjadi tanggung jawab saudara kayak itu kan. Dia membayar zakat. Memang misalnya keponakannya miskin atau layak kan. Apakah itu boleh dia sebagai penerima zakat dari saudara ayah itu? Kemudian kalau misalnya tidak boleh, apakah harus bayar uang? Oke, baik. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala. Ya. Seketika seorang menanggung atau kemudian menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap nafkah seseorang, maka tidak boleh dia membayarkan zakat kepada orang tersebut sebagai ganti nafkah, tidak boleh. Tapi kalau itu tambahan di luar nafkah boleh. Jadi misalnya dia menafkahi rutin, contoh tadi keponakannya rutin tiap bulan ngasih 3 juta, tiap bulan ngasih 3 juta keponakannya, status nafkah, ya anggap misalnya status nafkah. Kemudian pas waktu bayar zakat dia bayar 3 juta, diniatkannya zakat sebagai ganti nafkah, itu tidak boleh, karena itu memang sudah kewajiban dia kepada kepada keponakannya untuk kemudian membayarkan nafkahnya tiap bulannya. Yaitu berlaku kepada siapapun, contohnya misalnya ibunya, karena sudah berumur, walaupun tidak berumur pun, seorang misalnya ibunya tidak punya suami lagi, ayah sudah meninggal, itu pindah ke anak laki-lakinya tanggung jawab nafkahnya, rutin dikasih, Bu ini nafkah bulan ini dikasih terus, pas bulan besok, Bu ini zakat Bu ya gitu. Tapi status nafkah itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena apa? Memang sudah kewajibannya bayar nafkah, dijadikannya zakat sebagai itu tidak boleh. Tapi kalau double boleh. Kalau double boleh. Bu ini zakat Bu, atau tadi keponakannya, nak ini nafkah kamu 3 juta, ini zakat dari Om nih, ini zakat untuk tahun ini zakat, itu boleh. Jadi kalau pengganti nafkah jadi tidak boleh, itu kalau bahasa orang Minang itu orang cediak burak namanya, ya kan? Pandai pula dia kan, udah bulan ini status zakat aja lah, itu tidak boleh itu, karena emang dia wajib bayar nafkah tiap bulan, dikasih dengan status zakat, maka tidak boleh, ya. Atau zakat fitrah lah mungkin yang sering kan, pas bulan ini pas bulan saya bayar zakat fitrah, pas aja lah sekalian ganti bulanan, itu tidak boleh. Jadi Ibu kalau statusnya nafkah wajib dan itu digantikan dengan zakat maka tidak boleh. Tapi kalau kemudian plus itu boleh. Tapi kalau misalnya untuk yang sunnah boleh-boleh saja diniatkan, dia menafkahi plus diniatkan sedekah, itu boleh, karena sedekah kan bebas saja, ya bebas saja. Dan memang seorang nafkah itu terhitung sedekah. Nafkah seorang suami kepada istri, nafkah seorang ayah kepada anak, itu satu sisi kewajiban, satu sisi kemudian dihitung sedekah, ya dihitung sedekah kebaikan yang diberikan oleh seorang kepada orang lain. Baik, seperti itu Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Mbak. Kalau tidak ada kewajiban tadi, berarti zakat boleh? Boleh Bu, tidak apa-apa. Ya,
dibiasakan maksudnya. Oke, baik. Kewajiban. Ya. Tapi ketika suatu saat kita memberi bukan yang zakat. Oke, baik, bentar Pak ya. Bahkan zakat terbaik, sedekah terbaik itu adalah kepada keluarga. Ya kan tidak semua keluarga menjadi tanggung jawab nafkah kita. Misalnya dia punya abangnya agak susah kan, tidak urusannya nafkah abangnya. Ya abangnya harus mandiri gitu kan, tapi dia sering bantu-bantu abangnya misalnya. Tapi pas sekali dia bayar zakat, kemudian abang ini zakat dari saya, itu boleh. Ya, bahkan sedekah Bapak Ibu, zakat, apapun pemberian kepada keluarga itu pahalanya 2. Dapat pahala sedekah, dapat pahala zakat, dan dapat pahala silaturahim. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada membayar zakat fitrah misalnya, ya ini saya bukan berarti kemudian mengatakan tidak perlu ke masjid, kok ke masjid tidak apa juga. Tapi ternyata ada abangnya atau saudara yang jelas-jelas susah hidupnya gitu kan, maka boleh saya kemudian saya zakat fitrah tahun ini langsung aja lah ke abang saya, maka itu boleh. Ya, kenapa? Karena memang dia tidak ada tanggung jawab nafkah dia, dan itu bahkan lebih baik karena dia dapat pahala 2. Kalau ke ibu kan tidak mungkin, itu memang kewajiban zakat, kewajiban nafkah. Ya ke istri tidak bisa dong, karena kewajiban nafkah. Ke anak tidak. Yang dulu luar kewajiban nafkahnya, maka dia membayarkan zakatnya itu bukan hanya boleh, bahkan itulah yang lebih baik. Ya, memastikan kepada keluarganya terlebih dahulu. Itu ya. Baik, silakan Pak. Ya. Misalnya dia beli emas 1 keping itu 100 gram di bulan Januari. Kemudian 2 bulan kemudian beli lagi 25 gram. 2 bulan kemudian beli lagi 25 gram. Jadi itu haulnya di mana? Apakah dia beli pertama 100 di Januari, apakah di Januari yang akan datang itu digunakan jadi semuanya? Itu kan 100, 25 dia 150 gram. Oke, baik ya. Tadi patokan haul itu di awal genap nisab. Awal Januari dia beli 100 gram. Itu sudah terhitung. Nah, setiap penambahan itu ditotalkan dulu, dikumpulkan dulu sampai genap setahun. Nanti dikeluarkan zakat dari totalnya. Tadi contoh apa? Berarti Januari beli 100 gram. 2 bulan setelah itu beli 25 gram. Setelah itu beli lagi misalnya. Maka ketika sampai bulan Desember di total berapa semuanya? Ternyata 150 gram. Maka zakatnya dari 150 gram tadi. Ya. Jadi yang sifatnya penambahan tadi itu ditotalkan. Ya, bukan kemudian ini yang 25 gram itu hitungan berarti nanti Februari tahun besok, tidak. Ya, misalnya tadi Januari 100 gram. Bulan Maret dia beli lagi 25 gram. Yang Maret ini berarti untuk Maret tahun besok, enggak. Jadi hitungan tahun sudah berjalan. Ya, awal Januari tahun sudah berjalan sampai Desember, berapa total penambahan digabungkan semua nanti. Paham ya, coba ya? Di akhir Desember itu Pak, akhir Desember itu kan hitungan 1 tahun ya. Untuk 1 Januari berarti berarti tergantung tanggalnya sih Pak. Kalau di tanggal 10 Januari berarti 10 Januari. Ya kan, kalau dia tanggal 1 Januari berarti akhir Desember, atau yang pas Januari pun tidak masalah. Jadi yang penting hitungan genap 1 bulan, dan sebenarnya bulannya bulan Hijriah. Ya, bukan bulan Masehi, bulan Hijriah. Patokan zakat adalah bulan Hijriah. Pas awal tahun 1 Muharram, maka besok tanggal 1 Muharram lagi dibayar zakatnya. Ya, seperti itu. Dan tadi ditotalkan, digabungkan, baru kemudian dia bayar zakat. Baik, bisa ditanya Bapak Ibu? Terakhir boleh Pak ya? Boleh Pak ya, silakan. Selain dari uang dan emas, apakah harta selain itu yang tidak kita pakai, tentunya mungkin mobil yang tidak terpakai, mobil atau rumah yang tidak dibeli, apakah itu termasuk wajib zakat? Kemudian apakah itu berlaku setiap nisab per tahunnya? Jadi tahun ini kita sudah ya, tahun kedua apakah itu hitung lagi? Itu harta selain dari uang dan emas yang tidak terpakai. Baik ya, terkait dengan harta selain emas misalnya, dia patokan zakat itu adalah harta yang berkembang Bapak Ibu. Ya, maka harta apapun dia, walaupun mahal, kalau dia tidak berkembang maka tidak ada zakatnya. Dia punya mobil tidak terpakai, punya rumah kemudian tinggal gitu saja, maka tidak ada zakatnya karena dia tidak berkembang. Tapi kalau misalnya mobil itu dijualnya, berarti kena nanti zakat perdagangan. Dia jual beli mobil misalnya, karena dia rumah itu menghasilkan, dengan disewakannya misalnya, bisa juga nanti kena
zakat. Tapi kalau tidak berkembang, mobil tidak berkembang, rumah tidak berkembang, tidak ada zakat. Jadi memang Islam ini zakatnya untuk yang berkembang saja. Kalau yang stagnan maka tidak ada zakatnya. Dan zakat Bapak Ibu itu per periode selalu bayar. Ya, anggap tadi tahun ini dia bayar zakat, tahun besok bayar zakat lagi kalau memang uangnya masih melebihi nisab. Ya, tahun ini 150 gram emas bayar zakat, kan paling kurang 22,5%-nya masih disimpannya emas itu, tahun besok bayar lagi, begitu seterusnya. Ya, jadi bayar zakat itu apa? Setiap tahun kalau patokannya untuk yang pakai haul, dan setiap panen kalau patokannya untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi bisa dipahami kan ya, bahwasanya kalau selain harta yang berkembang, terlepas dia apakah barang atau benda lainnya, maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau berkembang bisa kena zakat nanti. Ya, intinya dia berkembang. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.